terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 6 kelas FA akan menjelaskan mengenai komparasi akuntansi keuangan internasional 2. Dari kelompok 6 memiliki anggota yang pertama yaitu Mahdia Amana dengan NIM 2018 310422, lalu ada Jazilatun Nikma dengan NIM 2018 310423, lalu ada Nur Ainiatul Hasana dengan NIM 2018 310424, lalu ada Anjani Nur Rahman dengan NIM 2018 310438 dan Nur Syahrul Ramadan dengan NIM 2018 310561. Berikut adalah presentasi dari kelompok 6. Selamat menonton. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mahdia Amana, NIM 2018 310422. Di sini akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi di Amerika. Jadi sistem di Amerika ini tidak memiliki persyaratan hukum umum untuk publikasi laporan keuangan auditan periodik. Perusahaan di Amerika dibentuk berdasarkan hukum negara bagian, namun bukan hukum federal. Banyak dari undang-undang ini tidak ditegakkan secara ketat dan laporan yang diberikan kepada lembaga lokal seringkali tidak tersedia untuk umum. Dengan demikian, persyaratan audit tahunan dan pelaporan keuangan secara realistis hanya ada di tingkat federal, sebagaimana ditentukan oleh SEC. Nah, SEC ini memiliki kewenangan hukum untuk menentukan standar akuntansi dan pelaporan untuk perusahaan publik, tetapi bergantung pada sektor swasta untuk menetapkan standar. Nah, SEC ini bekerja sama dengan FASB dan memberikan tekanan saat yakin bahwa FASB bergerak terlalu lambat atau salah arah. Terkadang SEC ini menunda atau menolak pernyataan atau memiliki persyaratannya sendiri. Nah, FASB ini didirikan pada tahun 1973 dan per Juni 2009 menerbitkan 165 Statements of Financial Accounting Standards. Nah, tujuan dari Statements of Financial Accounting Standards ini adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor saat ini dan calon investor, kreditor, dan pihak lain yang melakukan investasi, kredit, dan keputusan serupa. FASB memiliki 5 anggota penuh waktu, mewakili firma akuntansi, akademisi, perusahaan, dan komunitas investor. Baik, selanjutnya dalam pelaporan keuangan dari akuntansi Amerika ini, laporan keuangan tahunan dari sebuah perusahaan besar meliputi komponen berikut. Yang pertama, laporan manajemen. Yang kedua, laporan auditor independen. Yang ketiga, laporan keuangan primer mencakup laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laporan laba rugi komprehensif, dan laporan perubahan ekuitas pemegang saham dan lainnya. Lalu ada pembahasan manajemen dan analisis hasil operasi dan kondisi keuangan. Lalu ada pengungkapan kebijakan akuntansi yang berdampak paling kritis terhadap laporan keuangan. Lalu ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Lalu perbandingan 5 atau 10 tahun dari data keuangan yang dipilih dan juga ada data kuartalan yang dipilih. Selanjutnya yaitu pengukuran akuntansi di Amerika. Jadi aturan pengukuran akuntansi di Amerika ini mengasumsikan bahwa entitas bisnis akan terus berlanjut. Pengukuran basis akrual bersifat luas dan transaksi serta aturan pengenalan peristiwa sangat bergantung pada konsep penandingan. Nah, persyaratan konsistensi menekankan keseragaman perlakuan akuntansi terhadap hal serupa dalam setiap periode akuntansi dan dari satu periode ke periode berikutnya. Jika perubahan dalam praktik atau prosedur terjadi, maka perubahan dan pengaruhnya harus diungkapkan. Slide selanjutnya di sini terdapat tabel perbedaan dari dua standar akuntansi di mana ada US GAAP dan IFRS. Yang pertama, sifat standar dari US GAAP yaitu rules based dengan banyak panduan implementasi yang signifikan, sedangkan IFRS yaitu principles based. Lalu untuk revaluasi aset tetap, US GAAP dilarang hanya dengan biaya historis, sedangkan di IFRS diizinkan. Lalu yang ketiga yaitu item luar biasa dalam laporan laba rugi. Di US GAAP mereka menggunakan item luar biasa, sedangkan di IFRS itu dilarang. Lalu untuk konsolidasi perusahaan anak di GAAP itu berdasarkan hak voting, sedangkan di IFRS berdasarkan kontrol. Lalu selanjutnya untuk joint venture,
Di US GAAP itu menggunakan metode ekuitas, sedangkan di IFRS menggunakan metode konsolidasi proporsional atau ekuitas. Sedangkan untuk biaya pengembangannya sendiri di US GAAP itu dibebankan, sedangkan di IFRS dikapitalisasi. Lalu yang terakhir untuk sistem LIFO ini di sistem standar US GAAP itu diizinkan, namun untuk di IFRS untuk sekarang ini dilarang. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Jazila Tunikma NIM 2018-310423. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi Meksiko, peraturan dan pelaksanaan akuntansi. Yang pertama yaitu standar akuntansi dikeluarkan oleh Council for Research and Development of Financial Information Standards atau CINIF. Tujuan khusus SINIF adalah untuk menyatukan GAAP Meksiko dengan IFRS. Kemudian, standar akuntansi diakui sebagai otorisasi oleh pemerintah dan khususnya oleh National Banking and Securities Commission yang mengatur Bursa Efek Meksiko. Prinsip akuntansi Meksiko tidak membedakan antara perusahaan besar dan kecil sehingga berlaku untuk semua entitas bisnis. Kemudian, semua perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Meksiko atau Sociedades Anónimas harus menunjuk setidaknya satu auditor atau statutory auditor untuk melaporkan kepada pemegang saham tentang laporan keuangan tahunan. Statutory auditor tidak harus akuntan publik, tetapi ketika perusahaan menggunakan auditor independen, anggota dari kantor akuntan sering bertindak sebagai statutory auditor. Kemudian, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Meksiko harus menyerahkan laporan keuangan konsolidasi tahunan yang diaudit oleh akuntan publik Meksiko, baik ke Bursa Efek maupun ke National Banking and Securities Commission. Selanjutnya yaitu ada pelaporan keuangan Meksiko. Tahun fiskal perusahaan Meksiko harus bertepatan dengan tahun kalender. Laporan keuangan konsolidasi komparatif harus disiapkan yang terdiri dari 5. Yaitu yang pertama ada neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan arus kas, yang keempat ada laporan perubahan ekuitas pemegang saham, dan yang kelima adalah catatan. Nah, yang di sini dimaksud dengan catatan yaitu bagian integral dari laporan keuangan dan mencakup hal-hal yang seperti berikut, yaitu yang pertama ada kebijakan akuntansi perusahaan, kontingensi material, komitmen untuk pembelian aset yang substansial atau dalam kontrak sewa, kemudian ada rincian hutang jangka panjang dan exposure mata uang asing, ada batasan dividen, ada jaminan, ada program pensiun karyawan, ada transaksi dengan pihak terkait, dan yang terakhir yaitu ada pajak penghasilan. Kemudian ada pengukuran akuntansi Meksiko. Laporan keuangan konsolidasian disusun ketika perusahaan induk mengendalikan perusahaan lain. Biaya penelitian dibebankan pada saat terjadinya, sedangkan biaya pengembangan dikapitalisasi dan diamortisasi setelah kelayakan teknologi telah ditetapkan. Lease atau sewa diklasifikasikan sebagai pembiayaan atau operasi. Financing lease yang mengalihkan secara substansial semua manfaat dan risiko kepemilikan aset dikapitalisasi. Sementara sewa dari operating lease dibebankan pada laporan laba rugi. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurainiutul Hasanah dengan NIM 2018-310424. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu sistem akuntansi Jepang. Di mana yang pertama ada peraturan dan pelaksanaan akuntansi. Di mana peraturan akuntansi didasarkan pada yang pertama ada Company Law, yang kedua ada Securities and Exchange Law atau bisa disebut dengan SEL. Lalu yang ketiga ada Corporate Income Tax Law, di mana yang pertama itu perlindungan kreditor dan pemegang saham adalah prinsip fundamental dari Company Law itu sendiri. Lalu yang kedua ada tujuan utama SEL adalah memberikan informasi untuk pengambilan keputusan investasi. Dan yang terakhir ada penghasilan kena pajak didasarkan pada jumlah yang dihitung berdasarkan Company Law itu sendiri. Lalu yang kedua ada pelaporan keuangan, di mana pelaporan keuangan ini terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemegang saham, laporan bisnis, dan jadwal pendukung.
di mana catatan yang menyertai neraca dan laporan laba rugi menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan memberikan rincian pendukung seperti yang umum terjadi di negara lain. Lalu yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas atau pemegang saham adalah jumlah yang harus dibayarkan kepada dan dari pemegang saham pengendali serta kepemilikan ekuitas di anak perusahaan itu. Lalu yang keempat adalah laporan bisnis berisi tentang garis besar bisnis dan sistem pengendalian internalnya serta informasi tentang operasi, posisi keuangan dan hasil operasi lainnya. Lalu yang terakhir ada jadwal pendukung, di mana sejumlah jadwal pendukung juga diperlukan terpisah dari catatan antara lain ada aset yang dijaminkan, jaminan hutang, perubahan ketentuan dan perubahan aset tetap dan akumulasi penyusutan. Lalu yang ketiga ada pengukuran akuntansi, di mana pendapatan dan beban ditranslasi dengan menggunakan kurs rata-rata serta penyesuaian translasi termasuk dalam ekuitas pemegang saham. Persediaan harus dinilai berdasarkan biaya perolehan atau yang lebih rendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. FIFO, LIFO, dan rata-rata adalah metode aliran biaya yang dapat diterima. Dengan metode rata-rata yang paling populer, biaya penelitian dan pengembangan dibebankan saat terjadinya sewa pembiayaan dikapitalisasi dengan diamortisasi, sedangkan biaya sewa operasi dibebankan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anjani Nur Rahman, NIM 2018-310-438. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi Cina. Utama akuntansi di Cina saat ini berasal dari pendirian RSI pada tahun 1949. Cina menetapkan prinsip-prinsip maksime dan pola-pola yang dianut Uni Soviet. Tujuan akuntansi adalah untuk memenuhi kebutuhan negara atas perencanaan dan pengendalian ekonomi. Di sini itu ada peraturan dan pelaksanaan akuntansi. Yang pertama itu ada pada tahun 2006 akuntansi Standard for Business Enterprise baru diterbitkan. Di sini tuh standar dasar akuntansi perusahaan bisnis Cina terdiri dari ada ketentuan umum, informasi persyaratan akuntansi kualitatif, penjelasan elemen, lalu biaya perolehan dan laporan keuangan. Yang kedua itu ada China Security Regulation Commission atau CSRC mengatur dua bursa saham Cina. Yang merupakan Cina memiliki dua organisasi akuntansi profesional, yaitu Institut Akuntansi Publik Bersertifikat atau CICPA yang mengatur audit perusahaan swasta, dan asosiasi auditor publik bersifat CACPA yang bertanggung jawab atas audit perusahaan milik negara. Yang ketiga itu ada CRC menetapkan pedoman peraturan, merumuskan dan menegakkan aturan pasar serta mengotorisasi penawaran umum. Selanjutnya itu ada pelaporan keuangan, yaitu terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan. Selanjutnya adalah pengukuran akuntansi. Pengukuran ini tuh seperti metode pembelian atau akuisisi adalah metode konsolidasi yang utama, meskipun penyatuan kepemilikan yang dapat diterapkan dalam kondisi yang terbatas. Di sini tuh ada
penjelasan lagi tentang metode FIFO dan rata-rata adalah metode penerapan biaya yang dapat diterima dan persediaan dicatat untuk mengetahui penurunan harga dan keuangan. Yang selanjutnya itu ada aset tak berwujud yang diperoleh juga dicatat menggunakan harga perolehan. Dan yang selanjutnya itu biaya penelitian dibebankan tetapi biaya pengembangan dikapitalisasi jika kelayakan teknologi dan pemulihan biaya ditetapkan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nusra Ramadan dengan NIM 2018-310561. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini ini ada yang namanya sistem akuntansi India. Untuk peraturan dan pelaksanaan akuntansinya, di sana itu pembukuannya itu harus memberikan pandangan yang benar dan adil tentang keadaan perusahaan serta harus disimpan dengan basis akrual sesuai dengan sistem akuntansi double entry. Nah, untuk standarnya di sini itu Accounting Standard Board itu menerbitkan Indian Accounting Standard atau IAS. Nah, lalu Auditing and Assurance Standard Board itu menerbitkan Auditing and Assurance Standard atau AAS. Nah, kemudian pada mengatur yang mengawasi fungsi pasar saham, di sini ini ada namanya SEBI atau Securities and Exchange Board of India. Kemudian ada untuk pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan sendiri ini terdiri dari neraca 2 tahun, pelaporan laba rugi, laporan arus kas, serta kebijakan dan catatan akuntansi. Kemudian perusahaan yang tidak terdaftar di pasar modal hanya diharuskan untuk menyiapkan laporan perusahaan induknya saja. Untuk pengukuran akuntansinya, persediaan ini dinilai berdasarkan lower of cost or net realizable value. Dan metode FIFO dan rata-rata ini adalah metode arus biaya yang dapat diterima. Kemudian biaya penelitiannya itu dibebankan pada saat terjadinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.